Halo, salam sehat. Ketemu lagi dengan saya. Untuk materi kali ini kita akan belajar langkah-langkah analisis keseimbangan asam basa ya, atau analisis gas darah arteri ya. Hasil dari analisis hasil dari pengambilan gas darah arteri kita akan melakukan analisis. Oke? Ya, di video sebelumnya kita telah belajar memahami 4 ketidakseimbangan asam basa yang terjadi dalam tubuh kita. Apa? Asidosis respiratorik, alkalosis respiratorik, asidosis metabolik, alkalosis metabolik. Asidosis respiratorik terkompensasi sebagian, asidosis metabolik terkompensasi sebagian, alkalosis respiratorik terkompensasi sebagian, alkalosis metabolik terkompensasi sebagian, atau terkompensasi penuh ya. Kita nanti akan membahas tentang hal-hal ini. Oke, langkah-langkah analisis ya. Yang pertama, tentukan asidosis atau alkalosis. Bagaimana caranya? Dengan cek pH-nya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, tentukan masalahnya respiratorik atau metabolik ya. Masalahnya respiratorik atau metabolik dengan cara cek PCO2 dan HCO3. Nanti lihatnya PCO2 atau lihatnya HCO3. Nah, lihatnya dari mana, Pak? Lihatnya dari pakemnya yang sebelumnya, video saya jelaskan sebelumnya, bahwa PCO2 selalu berlawanan dengan pH ya. pH-nya rendah, CO2-nya naik. Nah, itu pakemnya. Bila itu kita lihat di nilai yang kita temukan, maka kita sebut masalah ada di respiratorik. Berikutnya, bila HCO3 turun, pH-nya turun, nah masalahnya ada di metabolik. Nah, ini kuncinya ya. Pak, bagaimana kalau pH-nya turun ya, PO2 naik, HCO3 turun, Pak? Nah, itu masalah berarti ada di respiratorik dan juga di metabolik ya. Tolong dipahami yang di sini ya. Oke, yang ketiga adalah tentukan kompensasi dari tubuh. Kompensasi ini penuh atau sebagian ya. Kompensasi sebagian bisa kita lihat dari pH-nya, kompensasi penuh dari pH-nya juga ya. Kalau kompensasi sebagian, pH yang terjadi adalah pH masih belum normal ya. Tapi kalau kompensasi penuh, pH-nya nanti sudah normal. Nah, itu ciri khasnya. Pak, bingung Pak? Ya, bingung kalau dijelaskan, tetapi kita akan masuk ke soal latihan ya. Terus kemudian yang keempat, kesimpulan. Nah, ini slide-nya muter-muter, ini biar bingung dulu ya. Setelah sudah nggak muter, paham ya. Oke, kita lanjut ya. Nilai normal yang tadi ya, nilai normal yang selalu kita ingat 3545 ya. Saya biasa tidak melihat dari PO2. PO2 ini kita bisa lihat, cek untuk memastikan bahwa arteri darah yang kita ambil adalah dari arteri ya. Jadi tidak keliru darah vena. Nanti kalau keliru darah vena, nanti hasilnya beda semua dan tidak bisa kita pakai ya. Kita harus ambil ulang ya. Kemudian pH 7,35 sampai 7,45 dan HCO3 ya. HCO3 22 sampai 26. Oke. Ya. Ini nilai normal, tolong diingat nilai normal ini supaya nanti Anda tidak bingung ya. Karena kita nanti akan main di whiteboard ya, bagaimana untuk hasil-hasil ini. Latihan yang pertama adalah ini kasusnya, pH 7,31 ya. pH 7,31, kemudian PaCO2 ini 72 ya. PaO2 56, HCO3 25. Ini apa ini kesimpulannya? Ini gak usah dilihat ya, PaO2 lewati dulu.
Yang dilihat pertama kali, langkah pertama, ingat, langkah pertama tentukan masalah ada di alkalosis atau asidosis. Ya, normalnya 7,35 ya. Sampai 7,45. Berarti ini ini jelas 7,31. Nah, ini berarti turun ya. Turun. Jadi kalau seperti ini yang terjadi adalah asidosis ya. pH-nya turun. Langkah yang kedua ya. Langkah yang kedua adalah kita lihat masalahnya ada di mana. Asidosis kah? Di respiratorik kah atau di metabolik? Ya, ini respiratorik di sini, metabolik ini. Normalnya berapa ya PaCO2? Normalnya adalah 35 sampai 45. Kalau 72 ini tinggi apa rendah? Naik. Ya. Kemudian kita lihat. Berarti nggak normal ya, naik. HCO3 normalnya berapa? 22 sampai 26. Nah, ini 25, berarti normal. Nah, berarti ini turun, ini tinggi, naik. Nah, sesuai pakem yang tadi saya katakan ya, bahwa pH berkebalikan dengan PCO2 dan berbanding lurus dengan HCO3. Nah, kalau ini turun, ini naik, nah berarti masalah ada di CO2. Asidosis respiratorik. Terkompensasi atau tidak? Belum terkompensasi. Kenapa saya katakan belum? Karena HCO3-nya ini masih normal, belum bergerak. Ya, belum bergerak. Latihan yang kedua. Ya. Nah, ini. Coba dilihat 7,15 ya. pH-nya rendah. Nah, PCO2-nya normal 35 sampai 45 ya. Kemudian HCO3-nya rendah. Rendah, normal, rendah. Oh, ini turun, ini turun. Nah, ini sesuai pakem yang kedua ya, yang saya katakan tadi. pH berbanding lurus dengan HCO3. Wah, ini cocok, berarti masalah ada di metabolik. Kita bisa ngomong asidosis metabolik belum terkompensasi. Oke, gampang kan? Nah, kita masuk ke latihan yang ketiga. Oke, latihan yang ketiga nih ya. Oke, saya akan bantu Anda ya. Saya akan bantu Anda. Saya akan bantu Anda dengan kita main di whiteboard ya. Saya suka main di whiteboard. Ya, ini saya pakai whiteboard.chat ya. Oke. Ya. Saya akan ketikkan ya, saya akan ketikkan yang tadi kita sudah pelajari bersama. Kita sudah kasusnya ya, yang kasusnya. pH tadi pH-nya 7,49 ya. Oke. Berikutnya PaCO2 berapa tadi? 20. Berikutnya HCO3. HCO3 berapa? 22. Nah, kita akan lihat ini kesimpulannya apa. Nah, kesimpulannya adalah ya, kita lihat dulu ini naik apa turun. Normal tadi kan 7,35 ya.
Normal tadi kan 7,35 sampai 7,45. Oke. Berarti pH-nya ini naik apa turun? Ini pH-nya naik ya. pH-nya naik. PCO2 bagaimana? PCO2 normalnya adalah 35 sampai 45. Berarti PCO2 turun. Nah, HCO3-nya bagaimana? Ini normal. Ya. Berarti kesimpulannya ya, alkalosis masalahnya ada di mana? Ini ya, alkalosis respiratorik. Kompensasi belum terkompensasi karena ini masih normal ya, belum bergerak. Kalau misalnya ini kompensasi, dia akan bergerak ya, tetapi cirinya bergerak kompensasi itu tidak sesuai pakem. Kalau ini saya bergerak ke bawah ya, sesuai pakem yang ini tadi ya, pakem ini kalau ini naik, ini turun. Nah, ini yang terjadi adalah kompensasi karena dia bergerak tidak sesuai pakem. Pakemnya tadi ya, pH selalu berkebalikan dengan PaCO2, pH selalu searah dengan HCO3. Itu pakemnya tadi. Kalau berkebalikan dengan PCO2 lah, ini ya CO2, berarti ini pakemnya ya. Ini bukan kompensasi tetapi masalah. Tapi kalau misalnya saya balik di sini ya, nah ini turun, ini naik, ini turun, ini berlawanan. Nah, ini kompensasi ya. Ya. Kalau seperti ini misalnya saya ganti ini ya. Di sini HCO3 saya tuliskan di sini ya. HCO3-nya di sini misalnya HCO3-nya 19 ya. Kalau posisinya seperti ini ya, ini saya hapus saja ini ya, mengganggu. Nah, ini HCO3-nya misalnya di sini 19 ya. Ini pH-nya 7,49, PCO2-nya 20, HCO3-nya 19. Yang terjadi ini bukan, ini apa ini? Ini naik apa turun? Ini turun. Ya, turun. Berarti di sini adalah, loh, ini naik, ini turun. Ini turun. Ini apa ini? Nah, kalau pH-nya naik, maka kita sebut sebagai alkalosis. Tadi jelas ya, alkalosis. Kemudian langkah yang kedua, kita menentukan masalah dari respiratorik atau dari metabolik. Nah, ini sama-sama berubah, sama-sama tidak normal. Nah, ini sesuai pakem yang mana? Ini berkebalikan. Nah, ini sesuai pakem. Ya. Ini sesuai pakem. Nah, kalau yang ini harusnya pakemnya kan searah ya, ternyata dia tidak searah. Berarti ini adalah kompensasi. Ini kompensasi. Ya, berarti nyebutnya gimana? Alkalosis respiratorik terkompensasi sebagian. Loh, Pak, kenapa kok sebagian? Sebagian karena pH-nya ini belum normal. Kalau pH-nya sudah 7,45, nah ini saya bisa sebut alkalosis respiratorik terkompensasi penuh. Oke? Ya, kita akan lanjutkan ke exercise berikutnya ya, exercise yang keempat. Nah, ini. Nah, misalnya pH-nya 7,36, PaCO2-nya 65. Nah, ini
Katanya angel iki, angel. Oke, kita masuk ya, kita pakai whiteboard lagi yang soal latihan yang keempat ya. Nanti setelah latihan keempat ini kita akan belajar bersama-sama dengan kasus yang berbeda yang untuk sebagai soal latihan Anda ya. pH 7,36 ya, PaCO2 nya 65, HCO3 nya 27. Oke Pak, ini kok normal ya Pak? Nah, saya kok bingung, ini kok normal. Nah, ini kan kita sebut normal. Oke. Kalau normal seperti ini kita bisa tahu enggak asidosis atau alkalosis? Enggak bisa disebut ya. Masih belum bisa. Terus yang kedua, PaCO2 nya ini normal atau enggak? Normalnya tadi berapa? 35 ya. Nanti kalau diulang-ulang seperti ini saya yakin Anda akan segera hafal ya. 35 sampai 45. Oke ya. Jadi 35 sampai 45 di sini berarti naik. Ya. Kemudian HCO3-nya. Nah, normalnya berapa? 22 sampai 26. Berarti ini naik juga. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi, kita nggak bisa menentukan masalah di mana sebelum kita bisa menentukan pH-nya. Cirinya seperti ini. pH ini memang normal, ya, tapi normalnya dia cenderung rendah. Berarti normal rendah. Kita sebut seperti ini. Normal rendah berarti kita bisa ketikkan asidosis. Ini termasuk asidosis ya, termasuk asidosis. Kenapa? Karena dia normal tapi rendah. Ya, di sini asidosis. Oke. Asidosis apa? Nah, karena ini normal rendah, yang sesuai pakem yang mana? Ini berlawanan dengan ini, berarti asidosis respiratorik. Asidosis respiratorik ya. Jadi itu. Loh, terus ininya gimana Pak? Ini juga bergerak tapi tidak sesuai pakem. Nah, harusnya kalau sesuai pakem ini turun, ini pasti turun. Itu masalah di metabolik. Tapi karena ini bergeraknya berlawanan, maka kita bisa tahu bahwa ini melakukan kompensasi. Ya, kompensasi. Ya, kompensasi berarti respon tubuh yang bagus ya, yang kita harapkan. Ya, kompensasi berarti apa? Ini yang kita sebut asidosis respiratorik kompensasi penuh. Kompensasi penuh ya. Asidosis respiratorik kompensasi penuh. Kenapa kompensasi penuh? Karena ini dia sudah ke normal ya. Oke, dari 4 latihan tadi kita ulang-ulang lagi ya. Ulang-ulang lagi. Nah, untuk mengulang-ulang lagi seperti itu ya, kita akan latihan di exercise yang berikutnya, exercise yang terakhir yang di sini ya. Ya, silakan cek. Ini adalah kasusnya ya. Kasusnya seperti ini. Ya, silakan dilihat pH 7,25, PaCO2 30, HCO3 ya. Oke. Silakan dibuat latihan seperti saya tadi, ini naik, ini turun, atau ini bagaimana ya, itu kasih panah di atas, ke atas, ke bawah, normal atau bagaimana. Kalau bingung silakan tonton video ini berulang-ulang. Cara analisis yang benar. Oke. Selamat belajar, selamat mencoba. Bila Anda masih bingung silakan ketik di komen ya. Pak, kok saya masih bingung ya Pak? Dijelaskan lagi ya.
Saya rasa nanti kalau Anda melihat video ini 1 kali, bingungnya 1 kali, melihat 2 kali, bingungnya 2 kali, 3 kali, bingungnya 3 kali, melihat 4 kali, ya semakin jelas ya. Demikian, semoga bermanfaat. Tetap sehat, salam sehat, dan tetap waras. Sampai jumpa.